Oke, selamat datang. Eh, Siap, selamat datang juga. Oke, di sini ada dua kursi ya. Ya, Nah, silahkan kamu pilih. Nah, salah satu kursi yang akan kamu duduki. Nah, oke. baik Eh, Kak. Milih yang mana nih kursinya? Mungkin yang sebelah kanan saja. Oke, sebelah kanan. Oke, boleh saya duduk? Ya, silakan Kak. Oke, saya izin duduk ya. Ya, Nah, sebelumnya agar sesi coaching kita berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira posisi duduk saya nih harus seperti apa nih? Agar terlihat nyaman mungkin dipandang oleh Anda. mungkin lebih ke berhadapan saja Kak. Jadi untuk interaksinya lebih enak gitu. Oke, kita berhadapan aja Ya, ya posisinya. Oke. Nah, apakah Anda sudah nyaman mungkin dengan posisi duduk Anda? insya Allah siap lah. Udah nyaman udah. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya sudah menerima intake informnya yang sudah Anda kirimkan ya. Ya, Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena mungkin Anda sudah bersedia untuk datang ke sini untuk melakukan sesi coaching kita hari ini mungkin. Oke. Nah, sebelum kita eh, ke sesi coaching terlebih dahulu, mungkin kita lebih baiknya kita perkenalan kita terlebih dahulu ya agar tidak canggung mungkin ya. iya baik. Nah, mungkin dari saya terlebih dahulu mohon perkenalkan diri, mohon izin. Nah, perkenalkan nama saya Lutfi Gista Permana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, prodi bimbingan dan konseling. Nah, di sini peran saya sebagai eh, konselor ya yang memberikan coaching kepada konseli ya. Nah, baik, boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya mohon izin juga. Nama saya Aldi Ramdan. Alamat rumah saya ada di daerah Ciamis, tepatnya di Kecamatan Cijengjing. Oke, Ya, Cijenjing ya. Nah, sebelum kita eh, memulai lebih dalam lagi, sebelumnya ada pertanyaan terkait sesi coaching yang akan kita laksanakan. mungkin untuk pertanyaan mungkin lebih ke kita jalani aja gitu terlebih dahulu Oke, untuk mungkin kedepannya. eh, tidak ada pertanyaan mungkin Ya, terhadap coaching ini. ya. Oke, eh, sebelumnya pernah ikut sesi coaching. Untuk sebelumnya belum pernah gitu Kak. Oke, mungkin eh, sesi coaching ini adalah sebuah bantuan mungkin ya. Mungkin hampir sama seperti konseling, tapi mungkin beda juga mungkin. Nah, di persamaan dalam coaching dan konseling ini yaitu terdapat kesamaan, ada asasnya mungkin ya. Asas tersebut mungkin ada asas kerahasiaan yang dimana mungkin apa yang diceritakan oleh Aldi mungkin ya diceritakan oleh Aldi. Nah, apapun yang diceritakan oleh Aldi itu tidak akan bocor atau sampai menyebar ke orang lain karena ini bersifatnya rahasia mungkin ya. Nah, jadi Aldi tidak perlu khawatir, Aldi bisa terbuka ya mungkin untuk menjelaskan permasalahan apa yang akan diselesaikan kali ini mungkin. Dan juga mungkin ada asas kesukarelawanan mungkin ya, yaitu tidak dengan paksaan mungkinnya dengan sukarela seperti itu mungkin ya. Nah, kita lanjut. eh, Mungkin untuk aktivitas sekarang Aldi itu seperti apa nih sehari-harinya? Mungkin untuk aktivitas sehari-hari saya aktif sebagai mahasiswa juga gitu. Kebetulan ya saya juga aktif dalam beberapa organisasi, entah itu di dalam kampus juga di luar kampus gitu. Oke. Mungkin untuk kayak bekerja di luar
Mungkin untuk sekarang belum ada gitu, belum ada rezekinya. Oke. Untuk menjalani organisasi apa aja yang dijalani oleh Aldi mungkin? Untuk organisasi di kampus mungkin lebih ke masuk kayak ormawa gitu, atau mungkin untuk di luar kampus saya alhamdulillah juga aktif di dalam suatu kepengurusan Purna Paskibraka Indonesia itu, tepatnya di Kabupaten Tasik gitu. Oke, berarti mungkin Aldi menjalani beberapa organisasi mungkin yang akan meningkatkan relasi Aldi mungkin ke Iya, depannya. alhamdulillah, mudah-mudahan. Oke. Eh, Apakah Aldi mungkin mempunyai aktivitas lain selain dari menjalani organisasi mungkin? Untuk keseharian atau mungkin rutinitas mingguan, saya sering melaksanakan seperti hobi saya gitu. Kebetulan hobi saya kan emang olahraga, tepatnya futsal gitu. Alhamdulillah juga ketika saya pulang ke rumah gitu, ada jadwal mingguan, emang apa ya, anak-anak atau pemuda-pemuda di rumah itu sering ngejadwalin gitu. Tepatnya hari malam Rabu sama malam Sabtu itu ada kegiatan futsal bareng gitu. Oke, kegiatan futsal mungkin ya, karena mungkin itu juga hobi yang didalami oleh Aldi mungkin ya. Iya betul. Kebetulan juga saya ikut UKM juga, UKM futsal di kampus. Namun untuk sekarang mungkin agak sibuk dari sayanya gitu untuk mengurusi beberapa organisasi. Jadi untuk latihannya belum sampai rutin gitu, belum Rutin. terlaksana rutinitas latihan UKM itu. Ya, mungkin pembagian waktunya masih kurang mungkin ya Ya dari betul. itu. Oke, bolehkah saya tahu mungkin apa yang akan atau manfaat apa yang akan Aldi dapat mungkin ketika kita membahas sesi coaching kita hari ini mungkin? Eh, Mungkin untuk apa yang bisa saya dapatkan, mudah-mudahan gitu harapan saya dengan saya melakukan coaching ini bisa mendapat suatu pencerahan, bukan pencerahan tapi lebih tepatnya itu eh, saya bisa mengatur diri lah dalam melakukan atau kayak misal menentukan sesuatu gitu atau memanage sesuatu gitu. Oke, mungkin bisa mengatur lebih rinci lagi mungkin ya dalam aktivitas sehari-hari. Iya betul. Oke, baik kita langsung saja ya. Nah, mungkin di sini kita akan membuat roda kehidupan yang mungkin diisi untuk roda kehidupannya mungkin ada keluarga mungkin ya. Coba saya buat terlebih dahulu ya mungkin Ya ininya. baik. Oke, di sini di dalam roda kehidupan ini nah ada mungkin beberapa aspek mungkin ya. Iya. Nah, di sini ada bagian keluarga, aspek dari keluarga mungkin ya. Ada karir mungkin ya. Karir, dan ada sosial, terus pengembangan diri, ada pendidikan mungkin, spiritual juga, terus keuangan, terus hobi mungkin ya.
Nah, dari beberapa mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mungkin ada 8 roda kehidupan mungkin ya. Ya. Nah, saya minta mungkin Aldi untuk memberikan skala mungkin dari skala 1 mungkin sampai 10. Nah, dari masing-masing aspek tersebut mungkin bagian tersebut. Oke, yang pertama mungkin bisa diisi oleh Aldi mungkin skala berapanya, dan seterusnya mungkin diisi di setiap bagian-bagiannya, mungkin diisi terlebih dahulu ya skalanya. Ini keluarga gitu. Yang pertama keluarga. Iya, Keluarga di sini aja bagian luar. di luar. Keluarga. Karir itu lebih ke kayak misal pekerjaan gitu. Ya, atau karir juga bisa untuk kayak mungkin kayak bisa pekerjaan atau penjalannya organisasi gitu, bisa juga karir seperti itu. Pengembangan diri. Ini teh itu keuangan ya. Keuangan. Hobi. Boleh lah. Oke. Nah, mungkin sudah ya menuliskannya. Nah, mungkin di sini ada beberapa mungkin ya dari skalanya. Mungkin dari keluarga skalanya 5 ya mungkin. Dan karir 6, sosial 7 ya. Dan pengembangan diri 6, pendidikan 7, dan spiritual 5, dan keuangan 5, hobi 8 ya ini. Iya. Oke, 8 ya. Nah, dari semua skala di atas, terus skala terkecilnya itu ada 3 ya mungkin. Ada keluarga, spiritual, dan keuangan mungkin ya. Nah, bolehkah saya tahu mungkin posisi Aldi ini untuk di angka 5 tersebut mungkin itu seperti apa? Nah, mungkin untuk yang pertama dalam keluarga mungkin ya. Iya. Lebih tepatnya kalau misal di keluarga lebih kayak misal suka merasa gimana ya, kepada orang tua itu bukan emang jarang berkomunikasi gitu nih, jadi emang ngerasa misal kayak lihat keluarga orang gitu kayak misal kayak yang akrab gitu. Nah, lebih tepatnya kalau misal saya kayak misal gimana ya, jarang untuk bercerita, jarang kumpul bareng gitu dengan keluarga khususnya. Oke, jangan bercerita ya. Dan mungkin mempunyai rasa mungkin minder atau iri ketika melihat keluarga orang lain mungkin. Betul ya. Oke, untuk dari spiritual bagaimana nih? Mungkin untuk spiritual yang saya rasakan gitu untuk sekarang ini, dulu kan saya sempat mondok juga di salah satu pesantren di Tasik. Mungkin yang saya rasakan banyak sekali perubahan gitu untuk sekarang. Lebih kayak misal sholat jarang tepat waktu, jarang berjamaah, ngaji apalagi jarang banget gitu. Jadi untuk skala spiritual saat ini emang benar-benar lagi ngedown gitu nih. Oke, mungkin untuk aspek spiritual mungkin banyak yang mungkin terlupakan ataupun Banyak perubahan gitu. Ya, jadi tidak terlaksanakan dengan tepat waktu mungkin ya, dan beberapa seperti mengaji juga mungkin jarang terlaksana mungkin ya. Seperti itu. Oke. Kalau dari aspek keuangan itu bagaimana nih, bisa diceritakan? Mungkin untuk keuangan kan emang kayak misal saya kan sebagai mahasiswa masih mengandalkan keuangan dari orang tua, masih belum mempunyai pekerjaan juga. Jadi apa-apa setiap ada kebutuhan pasti minta ke orang tua. Sedangkan orang tua emang ya penghasilannya pas-pasan juga gitu.
Jadi mungkin lebih ke misal ada suatu kebutuhan, kadang itu orang tua juga minjem dulu gitu. Oke, mungkin eh, Aldi mungkin merasa tidak enak hati ketika mungkin meminta uang terhadap orang tua yang dimana mungkin dari orang tua penghasilan pas-pasan mungkin Ya ya dan betul. tidak seberapa mungkin. Ya. Oke, dari tadi ketiga aspek itu yang skalanya kecil. Nah, kita rincikan lagi ya. Eh, apa nih yang akan apa yang akan kita tingkatkan mungkin hal tersebut yang kecil skalanya mungkin dalam aspek mana? Untuk sekarang mungkin lebih kayak ingin membenarkan atau membenahi dari aspek spiritual, Kak. Oke, spiritual ya. Ya. Oke. Nah, mungkin di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang harus Aldi jawab mungkin ya. Iya boleh. Baik, yang pertama spiritual dan seterusnya mungkin. Nah, apa goals yang Aldi inginkan mungkin yang Aldi capai terkait spiritual tersebut mungkin? Mungkin untuk goals atau harapan gitu ya, harapan Ya, yang saya pencapaian. pencapaian yang saya inginkan dalam aspek spiritual, paling minimal lah saya bisa melaksanakan, terutama kewajiban saya kan sebagai muslim harus sholat gitu, bisa melaksanakan dengan tepat waktu lah, tidak menunda-nunda gitu ya. Kalau misal untuk lebih lanjutnya, saya juga ingin kayak misal setiap waktu sholat ingin berjamaah, terus setiap malam ingin sempat menyempatkan untuk mengaji gitu. Oke, terus ada lagi? Mungkin untuk harapan sementara untuk saat ini mungkin segitu dulu, Kak. Oke, mungkin goals yang ingin Aldi capai mungkin terkait spiritual itu mungkin bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu mungkin dan sholat selalu berjamaah dan juga mengaji ya. Mungkin Di satu setiap lagi mungkin kayak misal ingin meningkatkan kayak misal sholat malam gitu. Oke, mungkin sholat di malam hari Iya. mungkin ya. Oke. Maka mengapa nih Aldi menginginkan mewujudkan keinginan goals ini atau goals ini gitu, ingin mewujudkan goals ini mungkin, atau ditingkatkan mungkin. Jadi yang saya rasakan gitu, perbandingan saat saya masih di pondok sama saat ini gitu. Ketika misal apa yang tadi saya sebutkan atau goals yang saya sebutkan, jadi goals ini pernah saya capai namun untuk sekarang hilang lagi gitu. Jadi yang saya rasakan itu untuk saat ini jadi kayak misal sering gelisah hati, galau hati, terus kayak misal nggak enak pikiran gitu, pikiran kemana-mana lah, mikir ke mana aja, terus misal kayak misal ada masalah sedikit ngelamunnya kemana-mana gitu. Jadi ingin lebih kayak misal lebih menenteramkan hati gitu. Oke, mungkin dari apa wujudan goals ini mungkin ingin menenangkan diri, mungkin hati juga, dan mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa mungkin ya. Tepatnya gitu. Oke, apa mungkin pentingnya goals ini yang bagi diri Aldi mungkin? Yang pertama mungkin emang aspek spiritual ini emang benar-benar sangat penting gitu dalam sebuah kehidupan. Jadi emang benar-benar harus ditingkatkan lebih semaksimal mungkin gitu. Oke, meningkatkan apa goals ini dengan semaksimal mungkin ya, mungkin agar tadi yang apa mewujudkan goals ini mungkin mendekatkan diri mungkin dan lain sebagainya mungkin seperti itu. Oke, apa nih 7 alasan yang membuat goal ini penting bagi diri Aldi mungkin?
Yang pertama mungkin emang kan ya aspek spiritual ini kan emang eh, tabungan kita, tabungan amalan kita untuk nanti kita di akhirat gitu. Jadi kan emang benar-benar sangat penting dalam sebuah kehidupan. Yang pertama itu, nah mungkin dengan adanya gimana ya manfaat dari ini, yang pertama mungkin untuk rezeki saya kayak misal tadi keuangan keluarga mungkin akan lebih baik jika misal spiritual, aspek spiritual ini juga baik gitu. Jadi mungkin salah satu faktor tadi faktor keuangan sama keluarga itu agak tidak baik, mungkin salah satu faktornya ya ini tentang spiritual gitu. Oke. Apakah Aldi yakin Aldi mampu mewujudkan goals ini? Insya Allah yakin. Oke. Yakin mungkin ya. Ya. Nah, eh, apa apa saja 7 bukti yang mendukung keyakinan bahwa goals ini akan dapat diwujudkan oleh Aldi? Nah, mungkin yang pertama 7 bukti mungkin cara ya, lebih kayak misal Ya, cara yang bisa meyakinkan Aldi mungkin dalam mewujudkan goals ini. mungkin yang pertama lebih saya mempunyai sebuah niat gitu. Yang pertama mempunyai sebuah niat atau tekad yang kuat untuk berubah lebih baik untuk kedepannya gitu. Mungkin untuk modal modal awal itu niat yang kuat gitu. Terus ada lagi? Mungkin untuk saat ini untuk aspek ini mungkin niat saja gitu. Oke, Niat mungkin yang kuat gitu. modal awalnya mungkin niat yang kuat mungkin. Dan niat itu harus direalisasikan gitu. Oke. Nah, apakah Aldi tahu cara untuk mewujudkan goals ini mungkin? Mungkin yang pertama membiasakan terlebih dahulu lah. Misal mungkin untuk langsung setiap waktu sholat berjamaah mungkin kan agak susah juga. Mungkin yang pertama setiap waktu sholat saya langsung melaksanakan sholat tanpa menunda-nunda gitu. Oke. Apalagi nih kira-kiranya? Mungkin lebih kayak menyempatkan waktu juga, misal untuk mengaji gitu. Terus Oke. lebih ke memanage waktu juga untuk bisa misal tak mengatur pola tidur juga. Kadang kan ketika kita misal tidak bisa mengatur pola tidur kita, kadang kan waktu subuh kita juga kebablasan atau apa gitu. Oke. Mungkin dengan cara mungkin Aldi tadi katakan tidak apa untuk tidak menunda-nunda sholat mungkin ya, Ya, dan juga meluangkan waktu untuk mengaji mungkin ya, dan juga mengatur atau manajemen waktu agar saat sholat subuh mungkin tidak kebablasan. iya betul. Oke, apakah Aldi tahu cara agar diri Aldi itu dapat mewujudkan goals ini eh, seperti apa saja mungkin ya, dalam tidak menunda-nunda mungkin ya, tidak, dan juga mungkin tadi dapat meluangkan waktu mungkin seperti apa? Eh, Kayak misal gimana? Kayak misal mungkin eh, kan tidak merasa tidak menunda-nunda nih. Iya, Nah, gimana, apakah ketika ada panggilan azan mungkin langsung ke masjid mungkin, ataupun, dan juga tadi meluangkan waktu itu Aldi ketika memang sesibuk apapun meluangkan waktu dan untuk mengaji mungkin, apakah seperti gimana, seperti itu? iya emang 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 untuk kedepannya gitu emang harus misal ketika ada misal udah waktunya azan gitu sholat zuhur, kita emang harus buru-buru gitu, lebih menguatkan niat untuk langsung melaksanakan sholat gitu. Jangan jangan meleha-lehakan waktu sholat itu misal. Jadi misal untuk meluangkan waktu untuk mengaji juga emang harus gitu,
menyempatkan emang 1 menit 2 menit malah membaca 1 halaman atau 2 halaman. Oke. Nah, apakah kenyamanan yang perlu Anda kurangi atau lepaskan agar goals ini dapat terwujud? Apa nih kenyamanan yang harus dikurangi mungkin untuk mewujudkan? Mungkin yang Tujuan ini. pertama pola tidur. Oke. Pola tidur harus emang benar-benar dijaga, dan kadang kan misal suka begadang tas siangnya teh itu suka tidur gitu, kadang kebablasan juga duhur teh. Oke. Jadi misal mungkin dari tidur mungkin harus dikurangin gitu. Terus apa lagi? Mungkin untuk penggunaan gadget juga harus dikurangin gitu. Oke. Jadi mengatur waktu tidur dan juga mengatur penggunaan handphone mungkin Iya ya. betul. Oke. Eh, apa atau 7 indikator yang harus ada sebagai ukuran atau bukti bahwa goals ini memang benar-benar sudah terwujud mungkin. Jadi gini, ketika tujuan atau goals yang ini yang Aldi katakan itu terwujud atau terbukti ya, apa nih yang menunjukkan atau tanda itu tercapai mungkin? Mungkin yang pertama saya bisa maksimal berjamaah ke masjid tiap waktu sholat, juga bisa mengaji mengaji setiap malam, juga melaksanakan sholat malam gitu. Oke. Mungkin di maksimal dalam berjamaah mungkin ya, dan juga mengaji mungkin ya. Betul. Nah, bagaimana cara Aldi membagi goals ini ke dalam sasaran kecil yang lebih kecil mungkin ya? Nah, di sini ada mungkin ya 3 hal yang ingin Anda hindari sehingga Anda memutuskan memilih live area tersebut mungkin dan ingin mendiskusikannya hal ini dengan coach. Apa nih alasan Aldi mungkin untuk meningkatkan live area di spiritual dan mendiskusikannya hal ini dengan saya mungkin. Jadi mungkin untuk spiritual kan emang yang pernah saya sebutkan tadi juga. Jadi emang spiritual, misal kan tadi saya agak kurang baik dalam bidang atau dalam aspek keuangan sama keluarga gitu. Atau mungkin dengan saya bisa meningkatkan aspek spiritual ini, untuk kedepannya mungkin rezeki bisa dilancarkan juga dan keluarga bisa istilahnya harmonis juga gitu. Oke, apa 3 bukti yang dapat mewujudkan bahwa hal ini memang sebuah masalah dan bukan sekedar perasaan atau ketakutan Anda? Mungkin ya yang pertama mungkin di rumah juga kemarin ada kejadian, misal saya kan jarang berjamaah ke masjid, sedangkan kan mama sama bapak saya bekerja di suatu lembaga pesantren, mungkin bukan seorang guru namun pekerja gitu. Pimpinannya langsung menanyakan kemana aja saya karena jarang ke masjid, dan mungkin salah satu efek masalah yang saya pikirkan mungkin di situ gitu. Jadi emang ada tuntutan, emang benar-benar harus ditingkatkan gitu. Oke, nah apa respon Aldi mungkin yang benar dan seharusnya atas masalah ini mungkin responnya? Mungkin untuk responnya ya, untuk respon saya emang kemarin agak jengkel juga, emang kenapa sih mengatur hidup hidup saya gitu, tapi emang nyatanya emang itu harus itu sebuah teguran buat saya gitu. Emang seharusnya saya bisa melaksanakan misal sholat berjamaah ke masjid terus gitu, emang suatu kebaikan juga kan. Oke, berarti respon itu meningkatkan atau teguran juga mungkin Iya, buat tadi. iya betul. Nah, mungkin untuk
sesi sekarang ini, sesi satu ini mungkin kita cukupkan sekian saja mungkin ya. Ya. Baik. Semoga apa yang tadi Aldi sudah katakan mungkin dapat terlaksanakan dengan baik mungkin ya. Amin. Dan mungkin kita nanti lanjutkan untuk sesi 2 mungkin ya. Baik. Nah, terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan mungkin ya. Terima kasih. Mungkin Baik. selamat siang ya mungkin ya. Ya, baik, sama-sama. Oke.